Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali kami mahasiswa Master Teologi STTRM akan membahas etika Kristen sebagai bagian dari tugas dengan dosen pengampu Bapak Pendeta Dr. John Virgil, MTH. Saya Dian Purba bersama dengan Ares Pasaribu akan membahas 3 perspektif dalam etika Kristen. Etika Kristen artinya etika yang menggunakan prinsip-prinsip yang berasal dari iman Kristen. Berarti prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab itu dipakai di dalam mengambil keputusan yang dilematik. Ya, memang Alkitab sudah memberikan kita prinsip-prinsip yang akan kita pakai dalam mengambil keputusan, walaupun memang tidak secara terperinci. Tidak boleh misalnya menggunakan narkoba, tidak boleh merokok, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab, kita mengambil keputusan. Itulah yang dimaksud dengan etika Kristen. Dalam hidup ini tentu banyak sekali persoalan-persoalan yang dilematik. Contohnya misalnya jika seorang anak mengalami suatu peristiwa pelecehan seksual, apakah yang harus dilakukan? Jalan yang terbaik untuk anak tersebut. Atau misalnya di dalam Alkitab ada contoh misalnya mengenai Esther yang harus mengambil keputusan penting yang akan menyelamatkan satu bangsa Israel dari kepunahan. Di situ kita melihat bahwa ada prinsip-prinsip yang dipakai yang menjadi pegangan untuk mengambil keputusan. Inilah yang akan kita bahas di dalam presentasi singkat. Kita mencoba membahas ada 3 sudut pandang yang akan kita pegang, jadikan sebagai dasar dalam kita mengambil keputusan di dalam keadaan-keadaan yang dilematik. Bapak Ibu, ada 3 perspektif dalam etika Kristen menurut John Frame. Yang pertama adalah normatif, yang kedua adalah situasional, yang ketiga adalah eksistensial. Perspektif normatif adalah apa yang dikatakan secara jelas dalam Alkitab tentang satu kasus. Perspektif situasional adalah situasi kehidupan yang sedang dihadapi. Dan perspektif eksistensial adalah bagaimana keputusan diambil tanpa menghalalkan segala cara dan tetap memegang prinsip Alkitab. Mari kita ambil satu contoh bagaimana satu kasus dilihat dari 3 perspektif ini. Contoh kasus perceraian ya, misalnya perceraian ini sering menjadi persoalan yang dilematik karena firman Tuhan katakan tidak boleh bercerai, tetapi ada kasus-kasus yang sangat-sangat dilematik Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah menyangkut nyawa dari salah satu pasangan, atau mungkin nyawa dari salah satu pasangan bersama anak-anaknya, di mana misalnya seorang suami melakukan abuse terhadap keluarganya, tidak hanya terhadap istri, tapi juga terhadap anak-anaknya. Di sini kita harus melihat dari situasional dan eksistensional dari kasus tersebut. Secara normatif memang firman Tuhan melarang kita untuk melakukan perceraian, tapi waktu kita kembalikan kepada definisi daripada pernikahan, pernikahan itu adalah lembaga yang diciptakan Allah untuk saling memadu kasih, untuk memancarkan kasih Allah. Tetapi jika ada satu pasangan yang melakukan tindakan-tindakan yang bisa merenggut nyawa dari salah satu partner dan keluarganya, anggota keluarga, maka harus kita lihat, kita harus melihatnya dari
situasional dan eksistensialnya. Begitulah maksudnya. Jadi maksudnya secara situasional mungkin kita akan coba konseling, kita akan coba untuk mendamaikan. Tetapi jika memang sudah tidak bisa, maka yang harus dilihat adalah bukan dari sisi firman Tuhannya bahwa Tuhan melarang semata. Tuhan melarang semata. Tuhan melarang perceraian maksud saya. Tetapi jika sudah mengancam nyawa, maka pasangan tersebut harus dipisahkan. Ya, secara situasional harus dipisahkan dan secara eksistensi harus dipisahkan. Dan kita berdoa berpuasa supaya pasangan ini bisa didamaikan. Tetapi kalau masih belum bisa, maka harus ada langkah-langkah yang dilematik yang harus diambil. Inilah maksudnya waktu kita memakai etika Kristen, ya. Waktu kita memakai etika Kristen, kita memakai prinsip-prinsip dari firman Tuhan. Tetapi di dalam kasus-kasus yang sangat-sangat berat, ya, saya katakan banyak kasus-kasus yang sangat-sangat berat. Kita harus melihat dari tidak hanya normatifnya, tetapi situasional dan eksistensinya. Kiranya Bapak Ibu boleh mengerti akan penjelasan singkat dari kami. Mari kita ambil kisah di dalam satu Alkitab, di mana kita coba melihatnya dari sisi normatif dan situasional dan eksistensial, yaitu kisah tentang Esther yang akan dibawa oleh Dian Purba. Dalam kisah Esther, kita bisa mengerti bahwa ada persoalan-persoalan yang dilematik yang dihadapi oleh Esther. Esther harus mengambil keputusan yang sangat beresiko dan beresiko tinggi dengan nyawa taruhannya. Saya terkagum dengan cara Esther mengambil keputusan yang sangat berat. Dia adalah seorang wanita yang pemberani dan penuh dengan hikmat Allah. Dia mengambil keputusan yang sangat tepat. Mungkin Bapak Ibu yang menonton video ini juga sedang mengalami persoalan berat seperti Esther. Di dalam mata kuliah etika Kristen yang kami pelajari diampu oleh Bapak Pendeta Dr. John Virgil MTH, diajarkan bahwa Roh Kudus yang akan menjadi penolong dalam setiap pengambilan keputusan yang dilematik. Dalam pertanyaan bagaimana kita harus hidup, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam Yohanes 14 ayat 26. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajarkan oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi, ketika kita berdoa untuk memahami kitab suci, Roh akan membimbing kita dan mengajar kita. Dia akan menunjukkan kepada kita prinsip-prinsip yang harus kita pegang untuk situasi apapun. Firman Tuhan katakan Roh Kudus adalah harta yang indah. Mari kita miliki harta yang indah. Tentunya kita juga memakai perspektif yang Tuhan juga berikan kepada kita. Tetapi lebih daripada semuanya itu adalah Roh Kudus. Bersama ini kami dapat simpulkan bahwa etika Kristen adalah etika yang bersumber dari prinsip-prinsip Alkitab yang diajarkan oleh Roh Kudus. Kiranya presentasi singkat ini boleh memberikan wacana memperluas wawasan kita di dalam mengambil keputusan dilematik. Ada Allah Roh Kudus yang akan menolong kita. Seperti Esther mengambil keputusan yang tepat walaupun resiko sangat tinggi. Kepada Bapak Ibu siapapun yang sedang mendengar video ini, ambil keputusan
bersama Roh Kudus, pasti jalan yang daripada Tuhan adalah jalan yang terbaik. Sekian presentasi dari kami berdua, saya Ares Pasaribu dan Dian Purba. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Dr. John Virgil MTH yang sudah membagikan berkat buat kami semua. Shalom. Shalom.